Sobat Konseling, bagaimana kabarnya? Tentu masih semangat bukan? Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi seseorang yang ingin membangun sebuah keluarga. Dan bisa dikatakan sebuah pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan dua keluarga. Ya, tentunya jika kita ingin menikah, kita harus merencanakan dan menyiapkannya dengan matang. Agar nantinya setelah menikah kita tahu nih, langkah apa yang harus kita lakukan untuk membangun sebuah keluarga. Jika membahas tentang pernikahan, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah keluarga. Nah sobat, tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan keluarga? Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, yaitu yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang terbentuk oleh ikatan pernikahan atau adopsi dan beberapa orang yang terkumpul yang tinggal di satu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Sobat, tahu nggak sih, keluarga juga menjadi entitas terpenting bagi kehidupan seseorang sejak ia masih kanak-kanak. Melalui keluargalah karakter dan kebiasaan seseorang terbentuk. Pendidikan yang pertama pun dimulai di dalam keluarga loh. Hilangnya peran penting keluarga dalam kehidupan seseorang anak mampu menumbuhkan perilaku negatif yang ia bawa hingga dewasa. Karena itu, kita perlu memahami fungsi keluarga dengan baik saat kita memutuskan untuk berumah tangga. Nah, kali ini kita akan membahas fungsi keluarga. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, ada 8 fungsi keluarga yang harus Sobat Konseling ketahui. Yang pertama, fungsi agama. Keluarga menjadi tempat di mana nilai agama diberikan, diajarkan, dan dipraktikkan. Orang tua berperan menanamkan nilai agama sekaligus memberi identitas agama kepada anak. Keluarga yang berhasil menerapkan nilai-nilai agama melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari akan mampu memberikan fondasi yang kuat bagi setiap anggota keluarganya. Yang kedua, fungsi cinta kasih sayang. Keluarga memberikan rasa cinta dan kasih sayang, rasa aman, serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga. Sejak dilahirkan, sejak itu pula ia mengenal kasih sayang. Perasaan disayangi sangat penting bagi seorang anak, karena kelak ia akan tumbuh menjadi seseorang yang mampu menyayangi pula. Hal ini akan menjadi modal bagi semua anggota keluarga untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dalam konteks yang lebih luas dan mampu mengurangi munculnya bibit permusuhan serta anarkisme dalam masyarakat. Yang ketiga, fungsi perlindungan. Idealnya, keluarga mampu menjadi tempat yang membuat anggotanya merasa aman dan tentram. Karena itu, seburuk apapun konflik yang terjadi di dalam keluarga, hindari terjadinya tindak kekerasan verbal maupun fisik, diskriminasi, dan pemaksaan kehendak. Yang keempat, fungsi sosial budaya. Nah sobat, keluarga juga punya peran penting loh dalam memperkenalkan anak kepada nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat. Terlebih lagi di Indonesia, sopan santun sangat dijunjung tinggi dengan berbagai macam norma, adat istiadat, dan budi pekerti yang berlaku di masyarakat. Dari anggota keluarga yang lebih tua lah, anak bisa belajar bagaimana ia seharusnya bersikap terhadap orang yang lebih tua dan mempelajari hal-hal yang pantas dan tidak pantas dalam budayanya. Nah, yang kelima adalah fungsi reproduksi. Salah satu tujuan sebagian besar umat manusia untuk berkeluarga adalah untuk meneruskan garis keturunan. Melalui pernikahan yang sah, keluarga menjadi entitas yang mampu menghasilkan generasi penerus bangsa. Pendidikan seks sejak dini dan sikap menghargai lawan jenis perlu ditanamkan dalam keluarga. Yang keenam, fungsi sosialisasi dan pendidikan. Keluarga menjadi tempat pertama seorang anak belajar bersosialisasi dengan orang lain, yaitu orang tua dan saudara-saudaranya. Di dalam keluarga pula proses pendidikan untuk pertama kalinya diterima oleh anak. Semua ini disebabkan oleh interaksi intensif yang terjadi, sehingga proses pendidikan terjadi secara natural dan efektif. Yang ketujuh, fungsi ekonomi.
Fungsi ekonomi keluarga dijadikan sebagai tempat yang baik dalam memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya, serta membagi tugas dan peranan setiap keluarga. Misalnya, ayah bertugas mencari nafkah, sedangkan ibu mengurus pekerjaan rumah tangga. Yang kedelapan sekaligus yang terakhir adalah fungsi lingkungan. Nah, sobat konseling, gaya hidup ramah lingkungan dapat terwujud jika ditanamkan sejak dini dalam keluarga. Begitu juga dengan kebiasaan peduli dengan lingkungan sekitar, seperti tetangga dan masyarakat secara umum. Tanamkan sifat cinta lingkungan, tidak memboros listrik, air bersih, makanan, juga membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya sedari dini. Karena hanya dari alamlah kita dapat hidup. Menjalankan keseluruhan fungsi tersebut dengan baik tentu membutuhkan usaha yang tidak mudah. Karena itu, sebaiknya setiap pasangan, baik yang berencana untuk menikah maupun yang sudah berumah tangga, perlu menentukan visi dan misi keluarga. Nah, sobat konseling, sekian informasi 8 fungsi keluarga. Bagaimana sobat? Sudah siap untuk menikah? Bagi sobat yang ingin mengetahui lebih lanjut, silakan ikuti sosial media rumahkonseling.id, di Instagram rumahkonseling.id dan website rumahkonseling.id. Sayangi dirimu, sayangi jiwamu. Salam Sobat Konseling.